الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. اللهم إنا نسألك رحمة النبيين آمين. وهدى المرسلين آمين. وملائكة المقربين. آمين. اللهم أغننا بالحليم وزدنا بالهدي وأكرمنا بالتقوى وجعلنا بالأنبياء يا رب العالمين. وقال المعلم رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. وقال بعض السلف مسكين ابن آدم رضي بدار حلالها حساب وحرامها عذاب إن أخذه من حله حسب بنعيمه وإن أخذه من غير حل عذب به. قال معمون رحمه الله ما أحسب أحدا يسب الدنيا يعني من الشعراء بمثل ما وصفها به الحسن بن هاني بقوله إذا امتحن الدنيا اللبيب تكشفت له عن عدو في ثياب السرير وما الناس إلى حالك وابن حالك وتناسب في الحالكين غريك. وقال يحيى بن معاذ رحمه الله ليكون نظرك في الدنيا اعتبارا وزهدك بها اختيارا وأخذك منها اضطرارا. وقال رحمه الله تركت الدنيا بكثرة عنائها ولقلة غنائها ولسرعة فنائها ولحسد شركائها. وقال أيضا الدنيا حانوت إبليس من أخذ منه شيئا تبعه حتى يأخذه. الدنيا من أولها إلى آخرها لا تسوي غم الساعة فكيف بغم عمرك مع قلة نصيبك منها. Baik. Selanjutnya di dalam kitab Risalah Mudzakarah ini Habibullah Al-Haddad masih membahas tentang perkara dunia, di mana ulama salaf mengatakan bahwasanya alangkah kasihannya anak Adam yang mana dia ridho terkait kehidupan di dunia ini. Halaluha hisab, kehidupan di dunia ini mencari dunia yang halalnya itu ada hisab. Wa haramuha adab, dan mencari perkara dunia dengan cara haram itu juga ada siksanya. Halalnya mencari dunia ada hisabnya, ditanya sama Allah, apalagi haramnya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Allah mengatakan sumalatus alunna yauma idzin anin na'im. Semua itu ketika nanti kalian semua pasti akan ditanya oleh Allah perkara nikmat yang Allah berikan. Karena nikmat itu banyak, ada nikmat waktu, nikmat kesehatan, nikmat melihat, nikmat berjalan, nikmat berumah tangga dan lain sebagainya. Itu semua kenikmatan. Yang mana nikmat yang Allah berikan kepada kita dan itu kita ambil dengan cara yang halal akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih lagi perkara yang haram, perkara dunia yang kita ambil, yang kita cari, itu pun juga ada hisabnya, ada siksanya, ada azabnya nanti di hari kiamat. In akhadahu min hillihi usiba bina'imihi, kalau dia mengambil dunia dari cara yang halal akan dihisab, akan nikmat yang telah diperoleh tersebut. Namun apabila dia mengambil dunia tersebut, mencari dunia dengan cara yang tidak halal, dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab mengambil dunia dengan cara yang tidak halal. Wa qala Ma'mun rahimahullah ma ahsib ahadan yasib dunya yakni min asy-syu'ara bi misli ma wasafaha bihil Hasan bin Ali biqauli. Aku tidak menyangka seseorang akan menyifati dunia sebagaimana yang disifatin oleh Hasan bin Hani di dalam syairnya mengatakan idam tahanad dunya labi takasyafat lahum an aduwi fi siyabis sadiq. Apabila dunia itu diuji oleh seorang yang cerdas, maka takasyafat akan tampak dunia tersebut
bagi orang yang cerdas tersebut bahwasanya dunia itu laksana musuh yang berpakaian seperti teman. Yang mana dunia ketika kita sakit dan lain sebagainya, ketika kita susah dan lain sebagainya, dunia tidak pernah memikirkan kita. Malah dunia yang membuat kita semakin sengsara. Di saat kala kita susah payah, siapa yang akan datang menolong kita? Adakah dunia yang siang malam yang kita pikirkan, yang kita upayakan, yang kita cari? Adakah dunia di saat kala kita susah dia menghampiri kita? Adakah dunia ketika kita dalam keadaan kepepet dunia akan menolong kita? Gak ada. Yang ada dunia tersebut laksana apa? Musuh yang berpakaian seperti laksana teman karib. Teman yang baik seakan-akan dia menyenangkan kita. Maka ketika dunia tersebut diuji, maka akan tampaklah hakikat dunia tersebut hanyalah apa? Seolah-olah menolong, seolah-olah menyenangkan, melainkan dia adalah musuh yang nyata bagi setiap orang yang mencarinya. Wa man nas ila halikun wa ibnu halik. Tidaklah manusia melainkan akan binasa, dan siapapun dianya pasti akan binasa. Wa dunasabin fil halikin alik. Dan setiap orang yang mempunyai kedudukan apapun kedudukannya pasti akan berlaku hukum yang sama, apa akan menular padanya kematian. Qala Yahya bin Mu'adz rahimahullah liyakun nadharuka fid dunya i'tibaran. Maka Yahya bin Mu'adz mengatakan bahwasanya hendaklah engkau melihat dunia tersebut untuk engkau ambil pelajaran. Wa zuhduka fiha ikhtiyaran, dan jadikanlah kehidupanmu itu selalu terhadap dunia zuhud. Itulah yang kau harus upayakan. Wa ahduka min iktiraran, dan kau ambil dari bagian dunia tersebut untuk sekedar hal yang cukup kau pentingkan, kau butuhkan terkait yang namanya dunia. Jangan lebih daripada itu. Wa qala rahimahullah taraktu dunya likasati anaiha wa likillati ghina'iha wa lisur'ati fanaiha wa lihsadis syurakaiha. Yang mana beliau pun juga mengatakan bahwasanya aku tinggalkan dunia. Kenapa? Likasati anaiha, banyak bebannya kalau punya dunia itu. Semakin kita banyak punya dunia, maka semakin banyak pula beban yang akan datang menimpa kita. Ketika kita punya harta yang banyak, dunia yang banyak, usaha yang banyak, maka yang akan ada di dalam hati dan pikiran kita semakin melilit itu dunia dan semakin memberatkan serta menyusahkan. Oleh karenanya Yahya bin Mu'adz mengatakan, aku tinggalkan dunia. Kenapa? Karena semakin aku dapat dunia tersebut bukan menyenangkan, melainkan tambah menyusahkan. Walikillati ghina'iha, dan ketika aku dapatkannya semakin aku itu rakus, tidak pernah merasakan puas. Walaupun aku sudah mendapatkan dunia, yang ada pada diriku semakin rakus, semakin haus, semakin lapar, dan tidak ada banyak dunia tersebut. Pasti ngerasa sedikit dan sedikit. Kalau seandainya sudah banyak dapat 100 juta, ngerasa juga sedikit. 1 miliar rasa sedikit. Tapi kalau seandainya untuk diimpakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala, 1 juta itu berat. 1 juta itu terlalu banyak, apalagi sampai 100 juta yang akan diimpakkan di jalan Allah. Akan berpikir manusia, oh ini banyak, ini sangat banyak ini. Ketika yang namanya dunia itu akan diinfakkan, akan dibelanjakan di jalan Allah, akan disedekahkan. Ngerasa dunia yang kita miliki tersebut ketika disedekahkan itu perkara yang besar, itu perkara yang banyak. Namun kalau seandainya kita kumpulin dunia tersebut, walaupun hanya sudah sampai 200 miliar, 300 miliar, kita rasa dunia tersebut banyak atau tidak? Tidak banyak, merasa sedikit. Inilah dunia. Ketika semakin banyak, bukan semakin banyak dunia, ngerasa sedikit. Oleh karenanya aku tinggalkan dunia tersebut. Kenapa? Semakin dikumpulkan, bukan menjadi banyak, yang aku rasa dalam hati semakin sedikit. Namun kalau seandainya dunia disedekahkan, kalau seandainya diminta 5 juta, mau disedekahkan, oh 5 juta itu berat. 5 juta itu terasa banyak. Atau lagi sampai 100 juta, sampai 1 miliar, mungkin demam kita kalau seandainya diminta sedekah iuran 1 miliar. Mikir kita siang malam pagi sore. Namun kalau seandainya sudah kita miliki 1 miliar tersebut, sudah kita bawa ke dalam rumah, kita masukkan dalam rekeningnya kita, apa yang kita rasakan dengan adanya duit yang segitu banyaknya? Pasti kita akan merasa kurang, merasa sedikit, ingin tambah lagi kalau bisa sampai 2 miliar, sampai 100 miliar dan lain sebagainya.
Oleh karenanya wali sur'ati fanaiha, dan aku pun meninggalkan dunia tersebut. Kenapa? Cepat musnahnya, cepat usangnya, cepat rusaknya. Dunia yang aku miliki tersebut setahun, 2 tahun masih bagus, 3 tahun sudah rusak, 4 tahun tambah lagi. Seperti kita udah dari mulai kecil bayi jadi anak kecil, remaja, dewasa, menjadi tua. Apa yang terjadi pada dirinya kita? Bertambahnya hari bukan bertambahnya kita itu bertumbuh kuat, sehat dan lain sebagainya. Bertambah hari semakin usang, semakin berkurang. Mata berkurang, pendengaran berkurang, akal berkurang, kaki berkurang, tenaga fisik berkurang. Inilah akan cepatnya bahwasanya proses berjalannya waktu tersebut menunjukkan akan apa? Cepatnya musnah dunia ini. Wali hasadi syurakaiha, dan aku tinggalkan dunia karena apa? Banyak yang hasud. Kalau sudah banyak kita miliki dunia, bukan banyak yang senang sama kita, malah banyak yang hasud, malah banyak yang mengatai, malah banyak ingin merubuhkan, malah banyak yang ingin menghancurkan dan lain sebagainya. Malah banyak yang hal-hal yang akan membahayakan kita. Kenapa? Banyak yang hasud. Likulli ni'matin mahsudu. Setiap apa yang kita miliki dari kenikmatan, pasti ada orang yang hasud. Pasti ada orang yang mau dengan apa yang kita dapat dari kenikmatan tersebut. Inilah dunia. Semakin kita dapat, semakin banyak orang yang tersakiti. Semakin kita miliki dunia, semakin banyak orang yang benci. Semakin banyak orang yang hasud, nggak senang dengan apa yang kita miliki. Padahal itu semua fadl min Allah. Itu adalah anugerah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ketika kita banyak memiliki dunia, maka banyak pula lah yang ingin mendapatkan dunia seperti kita. Dan mendapatkannya bukan dengan cara baik, dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang jahat dan lain sebagainya. Bagaimana caranya orang yang sukses itu? Usahanya kalau bisa bangkrut, kalau bisa binasa dan lain sebagainya. Inilah dunia, dicari semakin menimbulkan fitnah, semakin menimbulkan bahaya. Bahkan sampai tega mungkin ada yang kirimin santet, teluk dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk menyakitin saudaranya. Inilah dunia. Kalau aidan ad-dunya anatu iblis, man akhadha minhu syai'an tabi'ahu hatta yaqudah. Ad-dunya min awwaliha ila akhirih la tusawi ma sa'a, fa kaifa bi ghammi umrika ma'a qillati nasibika minha. Dunia tersebut tempatnya iblis. Dunia ini adalah markas, tempatnya iblis adalah dunia. Man akhadha minhu syai'an tabi'ahu hatta yaqudah. Siapa orang yang mengambil dunia, maka sedikit pun siapa orang yang mengambil dunia tersebut, maka iblis akan ikut kepadanya, akan mengejarnya sampai dia dapat mengambil apa yang dimiliki manusia tersebut untuk dimiliki iblis lagi. Kenapa? Karena dunia miliknya iblis, dunia tempatnya iblis. Oleh karenanya iblis, apabila dunia miliknya diambil, maka iblis akan datang sampai ke rumah kita, akan datang ke rumah kita, akan datang ke kantor, akan datang ke kebun, akan datang ke perusahaannya kita. Untuk apa? Mengacau pemikirannya kita untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk tidak apa? Untuk tidak salat. Untuk mencegah apa? Untuk kita mencegah kita dalam keadaan ketaatan kepada Allah, agar dirinya kita dibuat rusak untuk tidak jujur di dalam berniaga, tidak jujur kepada hal apapun yang kita lakukan di dalam dunia tersebut. Sehingga dunia tersebut apabila kita ambil, disitulah setan akan mengejar kita, ikut kepada kita, kemanapun akan kita diikuti oleh setan. Kenapa? Karena ada milik setan yang ada di dalam dirinya kita. Dunia min awaliha ila akhiriha la tusawi ghamma sa'ah. Dunia dari awalnya sampai akhirnya tidak bisa menyamai galau sesaat. Galau sesaat tersebut, dunia dari awal dan akhirnya tidak bisa menyamai, tidak bisa membandingkan dengan galau sesaat. Bagaimana bi umrika ma'a qillati nasibika minha. Jadi dunia tersebut dari awal sampai akhir tidak bisa menutupin walaupun sesaat ketika kita gelisah, sejam. Dunia bisa membuat tentram dirinya kita, nggak bisa. Dunia nggak bisa membuat tentram, damai kehidupannya kita, walaupun sesaat. Gak ada dunia yang bisa. Lebih-lebih lagi kalau seandainya kita itu galaunya, susahnya seumur hidup kita. Karena apa? Karena kita memikirkan dari dunia tersebut yang tidak dapat kita cari, yang tidak dapat kita kejar. Dunia tersebut hanya yang ada membuat kita galau,
membuat kita susah, membuat kita gelisah dan lain sebagainya. Jadi dunia dari awal sampai akhir, andaikan kita pikirkan dunia tersebut tidak bisa memberikan kita kebahagiaan walaupun sesaat. Lantas bagaimana dengan kegalauannya kita itu? Dari awal kita hidup sampai kita mati tersebut memikirkan dunia, sedangkan dunia tidak dapat digenggam, tidak kita peroleh. Qala ba'du salihin, wa man yahmad ad-dunya li'aisin yasurru fasawfa la'amri an qaribi yalumu. Siapa orang yang memuji dunia karena kehidupan hari ini yang dia rasakan senang, dia puji sedunia, dia bangga dan sanjung, aku punya ini, aku punya itu dan lain sebagainya, aku dapat ini, aku punya kebun sekian, punya mobil sekian, rumah sekian dan lain sebagainya, punya perusahaan sekian dan lain sebagainya. Hari ini dia puji itu dunia. Kenapa? Dunia lagi bersahabat dengan dia karena dia dapetin dunia sehingga dia merasa gembira. Fasawfa la'amri an garibin yalumu. Sebentar lagi, ingat, sebentar lagi yakinilah bahwasanya kau tidak lagi memuji dunia, tapi kau akan caci itu dunia. Kau pasti akan maki itu dunia. Kenapa? Dunia itu cepat hilang dari genggaman kita. Sesaat saja dunia bisa hilang, sekejap saja dunia bisa habis. Sehingga kita akan apa? Kita akan mencela dirinya kita akan mencela apa yang hilang dari dunia tersebut. Kita akan tangisi, kita akan merasakan galau, susah dan lain sebagainya di saat tatkala dunia tersebut hilang dari genggaman kita. Hari ini oke, kita gembira, senang, bahagia. Kenapa? Dunia lagi bersahabat seakan-akan dengan kita, sehingga kita dilalaikan dari Allah, dilalaikan dari mengaji, dilalaikan dari pelajaran dan lain sebagainya, dilalaikan untuk sujud dari Allah, untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita lagi digilakan dengan dunia. Namun sebentar lagi yakinilah bahwasanya dunia, ketika dunia hilang, tidak lagi kau puji tapi kau akan caci, tapi akan kau sesali dan lain sebagainya. Idza adbarat kanat alal mar'i hasrah. Kalau seandainya dunia tersebut datang kepada seseorang, yakinilah dunia tersebut pasti merugikan. Wa in akbarat kanat kasirah. Wa idza adbarat kanat alal mar'i hasrah. Kalau dunia tersebut kabur darinya, maka yang akan ada pada diri tersebut apa? Kesusahan, kesumpekan. Kalau seandainya bilang kita hilang satu aja, misalnya kita punya motor tersebut hilang, gak sengaja kita taruh di depan rumah, kita gembok, kita kunci, nyata-nyata besok pagi bangun tidur motor hilang. Apa yang akan terjadi pada dirinya kita? Kalau seandainya dunia itu hilang dari genggaman kita, dari kepemilikannya kita, pasti kita akan teriak-teriak, pasti kita akan maki-maki, siapa ini malingnya, siapa nyolongnya dan lain sebagainya. Itu nggak bisa tidur kita. Hari itu kehilangan mungkin seminggu, mungkin 2 minggu, mungkin 3 minggu. Itu selama 3 minggu kita galau memikirkan kendaraan yang kita miliki itu hilang, gimana rasanya? Dunia yang luas ini ngerasa sempit. Itu baru satu. Dunia yang kita miliki diambil sama Allah. Jangankan masalah itu, nyawanya kita pun juga akan hilang dari jasadnya, kita diambil oleh Allah. Wa in akbarat kana katsiran umumuha. Kalau dunia itu sudah menghampiri seseorang tersebut, apa yang akan terjadi pada seseorang tersebut ketika dunia menghampirinya? Bertambah lagi kesumpakannya, bertambah lagi kegalauannya, bertambah lagi problem di dalam kehidupannya. Bukan dunia yang datang kepada dia itu menyebabkan dia senang. Ketika lari galau, ketika datang tambah lagi. Misalnya dia punya usaha, usahanya maju, usahanya pesat, gak mungkin usahanya tersebut gak menambah karyawan, gak menambah daya listrik dan lain sebagainya, gak menambah produksi dan lain sebagainya, gak menambah marketing dan lain sebagainya. Pasti. Nah ketika yang namanya itu datang, kita sudah bingung lagi gimana bagi gajinya, berapa ininya, berapa itunya dan lain sebagainya. Sehingga setiap hari memikirkan angket, untung atau rugi ini ya, bulan ini berapa omsetnya, berapa kerugiannya, berapa pengeluarannya dan lain sebagainya. Setiap hari duduk di atas meja, duduk untuk memikirkan bagaimana ini prospek usaha dan lain sebagainya. Takut nanti langganan diambil orang lain. Kalau seandainya kita mau istirahat, gak jadi istirahat. Gara-gara apa? Nanti langganan diambil orang lain. Semakin banyak jualannya kita, dagangnya kita, lebaran 2 hari 3 hari, jangan libur. Kenapa? Besok sudah habis sholat lebaran, kita langsung jualan. Nanti apa? Langganan diambil orang. Ini akhirnya tambah gila kita dengan dunianya kita. Saatnya setahun sekali kita beribadah, saatnya 1 tahun sekali mungkin di bulan Ramadan kita istirahat,
kita sholat tarawih, kita sholat isya, sholat mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak baca Quran dan lain sebagainya. Apa yang terjadi pada manusia di saat bulan Ramadan? Oh, tambah heboh, tambah ramai dan lain sebagainya. Bukan semakin berkurang dia mencari dunia, bukan semakin dekat dengan Allah, maka semakin jauh. Kenapa? Sudah memikirkan 2 minggu lagi mau lebaran, baju lebarannya gimana, ketupatnya bagaimana dan lain sebagainya. Bikin kue lagi ini dan lain, sampai akhirnya gak sholat, gak puasa. Gara-gara apa? Memikirkan satu hari untuk hari lebaran. Akhirnya gak sholat, gak puasa, gak tarawih, gak ngapa-ngapa, gak baca Quran. Ini manusia yang katanya ingin mendekatkan diri kepada Allah, malah semakin jauh dari Allah. Kenapa? Yang dicari adalah urusan dunia. Nah begitulah. Wa in akbarat kanat katsiran humumuha. Kalau seandainya dunia sudah datang, mulai galau tambah, bukan tambah senang, takut hilang, takut ini, takut itu dan lain sebagainya, macam-macam banyak yang dikhawatirkan, yang dicemasi. Oleh karenanya, wada' ar-rasyid bisarbati ma'in. Fa utiya biha wa kana ibnu Sammak indahu. Fa qala lahu ara'aita law hila bainaka wa bain hadhihi syarbah akunta tashtariha bi mulkika? Qala na'am. Wakalat ibnu Sammak ufin lid dunya la tusawi syarbata ma'i. Suatu ketika Harun ar-Rasyid minta air, 1 gelas air, maka diberikanlah 1 gelas air tersebut. Di saat itu ada ibnu Sammak bersamanya, dan dia mengatakan, bagaimana pendapatmu kalau seandainya engkau dihalangi untuk mendapatkan 1 gelas air tersebut? Apakah engkau akan membeli air tersebut dengan istana yang kau miliki tersebut? Maka Harun ar-Rasyid mengatakan, ya, akan aku beli dengan istanaku untuk hanya seteguk air atau untuk 1 gelas air. Kalau ibnu Sammak, maka ibnu Sammak mengatakan, ufin di dunia la tusawi syarbata ma'. Celakalah dunia, hinalah dunia, tidak ada nilainya. 1 teguk air dengan dunia beserta isi-isinya, mahalah 1 teguk air, 1 gelas air ketimbang dunia. Maka tidak ada nilainya dunia tersebut. Untuk mendapatkan 1 teguk air, menghilangkan dahaga tersebut, rela untuk apa? Menjual dunia untuk membeli 1 teguk air. Wa qila li ba'di mutaqaddimin mimman tala umru sib lana dunya faqala baitun lahu baban. Dakhaltu min ahadihima wa kharajtu min al-akhar wa ra'aytu sunayatil bala wa sunayatil raha mauludun yulad wa halikun yalik. Walau man yalid ma baqiya minhum ahadun walau man yahlik ma wasi'atuhum ad-dunya. Sebagian ulama terdahulu yang usianya panjang menceritakan, ditanya oleh Harun ar-Rasyid, untuk apa menceritakan bagaimana pendapatmu tentang dunia? Maka dia mengatakan bahwasanya dunia itu punya 2 pintu. Aku masuk dari 1 pintu dan keluar dari pintu yang lainnya. Dan aku dapatkan di dalam tiap-tiap pintu tersebut, dari aku melihat masuk dari 1 pintu, keluar dari 1 pintu tersebut, di situ banyak jenis balaknya dan banyak jenis harapan. Ada harapan, ada balaknya. Jadi di antara 1 pintu dengan pintu berikutnya, 1 pintu yang aku masukin, kemudian aku keluar dari pintu yang lain tersebut, di dalamnya ada berbagai macam jenis balak dan berbagai macam jenis harapan untuk mendapatkan kedamaian, ketenangan. Wa mauludun yulad wa halikun yahlik. Dan di dalam dunia tersebut ada yang terlahir dan ada yang mati. Falaulah man yalid ma baqiya minhum ahad. Kalaulah tidak ada yang lahir, maka tidak akan tersisa yang namanya kehidupan di atas dunia satupun dari manusia. Walaulah man yahlik ma wasi'atuhumud dunya. Kalau seandainya tidak ada yang mati, maka dunia tersebut akan sesak, akan penuh dengan manusia. Jadi setiap hari ada yang hidup, ada yang mati, ada yang lahir, ada yang mati. Terus menerus sepertilah kehidupan di atas dunia. Maksudnya ketika 2 pintu tersebut, pintu pertama kita masuk ke alam dunia, kita akan melihat apa yang ada di atas dunia tersebut. Siapa orang yang tertipu dengan dunia akan tertipu dan terpesona dengan keindahan dan kegemaran dunia.
Setelahnya setelah kita keluar dari dunia tersebut, kita akan masuk ke dalam liang lahat. Kita akan pasti keluar, lahir, habis siapa? Akan mati. Itulah dua pintu. Satu pintu masuk ke dalam dunia, dua pintu keluar dari dunia, yaitu apa yang akan terjadi pada kita setelah kita binasa, setelah kita mati. Sedangkan dunia isinya adalah itu, bala, cobaan, ujian dan lain sebagainya, dan berharap untuk mendapatkan kebahagiaan serta kedamaian. Wa qala hukama ad-dunya kharab wa aqrabu minha qalbu man ya'muruha wal akhirah ammar wa a'maru minha qalbu man yatlubuha. Sebagian ulama ahli, ulama cendekiawan, ulama bijak mengatakan bahwasanya dunia itu akan binasa, akan hancur dunia tersebut. Dan di antara dunia yang paling bobrok tersebut, kehancuran di dalam dunia tersebut adalah hati seseorang yang memakmurkan dunia. Hati seseorang yang menggebu-gebu untuk mendapatkan dunia itu hatinya hancur. Itu hatinya binasa, karena hatinya tidak ada Allah. Hatinya binasa, karena yang ada di dalam hatinya hanyalah untuk bagaimana mencari dunia dan mengejar dunia. Wal akhirah ammar, sedangkan akhirat itu yang harus dimakmurkan, harus diramaikan, harus disuburkan. Wa amaru min haqqal man yatlubuha, dan paling makmurnya akhirat tersebut adalah hati seseorang yang hidupnya untuk menggapai akhirat, yang hidupnya di atas dunia untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa qila li ba'di zuhad kayfa ra'aita ad-dunya qala tukhlaq abdan wa tujaddad a'mal wa tuqarrab maniyah wa tab'ud wa tabdul umniyah ila mahala ahluha kala man dhafara biha ta'ib wa man fatathu nasab. Maka dikatakan oleh sebagian orang zuhud di atas dunia ini, bagaimana pendapat engkau terhadap dunia? Dunia itu diciptakan berbagai macam bentuk dan selalu diperbaharui angan-angan. Angan-angan, cita-cita selalu setiap hari keinginan berubah-ubah. Waktu qarrabul maniyah, sedangkan setiap manusia yang mempunyai angan-angan tersebut sampai disadari hari demi hari kematian sudah semakin dekat. Wa tabrul umniyah, dan apa yang menjadi angan-angan, cita-cita dan harapan semasa dia hidup di atas dunia tersebut semakin tidak ada kepastian. Semakin jauh angan-angan tersebut, tidak ada kepastiannya. Berharap di atas dunia mendapatkan kebahagiaan, berharap di atas dunia mendapatkan kekayaan, mendapatkan kesenangan, mendapatkan kedamaian. Bukan kedamaian didapat, hanya angan-angan belaka. Karena semua itu, angan-angan semakin bertambah, kematian semakin dekat, dan harapan untuk menjadi orang sukses ataupun harapan dunia didapat itu semakin jauh. Kila pamahala ahluha, pamahalu ahliha, lantas bagaimana keadaan orang yang selalu mencari dunia tersebut? Man dhafara biha ta'ib, siapa orang yang dapat mendapatkan dunia, cari dunia, akhirnya dapat. Apa yang dia dapat? Yang dapat dia lelah pasti. Setelah dia dapat, nggak mungkin dia langsung konsumsi, tapi yang dia dapat adalah lelah. Setelah dapat, nggak mungkin dia yang mengkonsumsinya, makannya dan lain sebagainya. Bisa aja orang lain, bisa aja anak, bisa aja istri, bisa aja yang namanya kedokteran, kesehatan dan lain sebagainya. Yang dapat dari apa yang dia cari di atas dunia tersebut tidak lebih dan tidak bukan hanyalah kelelahan saja. Wa man fatahu nasab, dan siapa orang yang tidak mendapatkan dunia, dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan lelah juga, gagal. Walillahi daru man yakul arad dunya liman hibi yadai adaban kullama kasurat ali tuhinul mukrimin laha bisughrin wa tukrim kullaman hanat ali istanaita an syai'in fada'hu wa khutma anta muhtaj ilaih. Maka sebagaimana dikatakan oleh penyair, aku melihat dunia tersebut bagi siapa orang yang memilikinya hanya di dalam telapak kanan tangannya saja, itu sudah menjadi susah bagi dia. Mereka dia punya, bawa terus, pegang terus, jangan sampai lepas. Itu sudah susah juga.
Ulama kasurat kali, semakin banyak semakin susah dipegang, gak akan bisa dipegang. Nah maka ketika gak bisa dipegang, disimpan, ditaruh, tapi dibawa kemana-mana, di dalam hatinya disimpan terus, dipikirkan terus dan lain sebagainya. Tuhin mukrimin lah habis syukrin, maka akan menghinakan orang-orang yang mulia, akan menghinakan orang-orang yang mulia lah habis syukrin, dengan apa kehinaan dunia tersebut. Wa tukrim kulaman hanat alih, dan akan dihormati orang yang hina karena memiliki dunia. Tapi kalau orang yang tidak memiliki dunia walaupun mulia akan dihinakan, disepelekan, diabaikan. Namun kalau orang itu mempunyai dunia akan dihormati. Padahal orang yang memiliki dunia tersebut itu adalah orang yang hina. Namun orang yang mempunyai iman, orang yang mempunyai takwa, orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah, itulah sesungguhnya kemuliaan. Namun karena dia miskin, dia tak punya dunia dan lain sebagainya, dihinakan orang yang tidak mempunyai dunia tersebut, sekalipun dia adalah orang yang mulia. Idza stagnaita an syai'in pada, kalau seandainya kau sudah tidak butuh dengan dunia tersebut, maka tinggalkanlah dunia. Wa khudma anta muhtad ilaih, namun ambil dunia tersebut sekadar kebutuhan engkau terhadap dunia. Maka dari hal yang demikian bukan tidak boleh perkara dunia, boleh. Namun ingat, jangan sampai kita cari dunia tersebut melupakan kita dari tugas Allah Subhanahu wa taala. Kala Imam Hujjatul Islam bin Ihya, amma ba'd, fa inna dunya adawah lillah wa adawah lil awliya wa adawah lil a'da'illah. Sesungguhnya kata Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya, dunia itu musuhnya Allah, musuh bagi wali Allah dan musuh bagi musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Amma adawatu halillah, lantas bagaimana musuh Allah terhadap dunia tersebut? Fa innaha qata'at tariq ala ibadillah, karena dunia tersebut memutus hubungan hambanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara mencari dunia, hamba tersebut rela untuk tidak salat. Rela untuk apa? Untuk tidak silaturahmi. Rela untuk apa? Membunuh saudaranya satu sama lain. Gara-gara apa? Gara-gara perkara dunia. Sehingga musuhnya Allah, dunia tersebut adalah musuhnya Allah. Karena dunia, sebab dunia dia menghalangi Allah Subhanahu wa taala untuk disembah, menghalangi hamba Allah untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walidzalik lam yandun ilaiha mudkhalaqaha. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memandang kepada dunia sejak dunia tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma adawatu hali awliyaillah fa innaha tazayyanat lahum bizinatiha. Adapun dunia menjadi musuh bagi para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dunia tersebut datang kepada mereka tersebut dengan kegemarannya, dengan keindahan dunia kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wa ammathum bizuhratiha wa nadaratiha, bizahratiha wa nadaratiha. Dan yang meliputi para wali-wali kekasih-kekasih Allah tersebut, dunia tersebut mendatangin kepada mereka dengan keelokan, kebagusan dunia, kecantikan dunia tersebut. Hatta jara'u mararata sabar fi muqata'atiha, sehingga mereka harus meneguh sabar, pahitnya kesabaran untuk apa? Untuk tidak mengambil dunia tersebut. Sehingga mereka lebih mengedepankan untuk meneguh pahitnya sabar di dalam tidak mengambil dunia. Apalagi zaman sekarang, lagi musim-musimnya ini. Kalau seandainya ini datang duit 2 miliar, untuk apa? Pilih satu calon, pilih 2 calon dan lain sebagainya. Nah, kalau seandainya walinya Allah, ayo, karena umatnya banyak. Misalnya ini satu ulama, satu walinya Allah punya murid 100.000 atau 200.000, didatengin bawa 2 karung. Untuk apa? Nolong satu paslon dan lain sebagainya. Atau dikasih mobil, apa yang dia mau? Bawain mobil 3, 4 semuanya. Setelahnya di dalam mobil tersebut ada lagi uang banyak, batu cincin yang bagus-bagus. Kenapa? Ini Pak, tolong bantu saya untuk menang nanti di pilkada, apa di gubernur atau apalah, DPR, MPR dan lain sebagainya. Ini duit 1M, ini duit 2 miliar. Kalau seandainya walinya Allah, disuruh balik lagi, tidak usah, anak nggak butuh ini. Kenapa? Anak lebih kaya. Kenapa? Anak dekat dengan Allah. Tapi kalau kita orang langsung, bukan biru mata kita, terbalik, hitam ke dalam, putih keluar.
Atau enggak, hitam enggak ada lagi, putihnya dia lagi, lihat itu ya, langsung kelepok-kelepok gini. Jadi mereka orang wali-walinya Allah, ketika dia datang dunia tersebut nggak ada tergiur sedikit pun, walaupun banyak begitu indah gemerlapnya dunia dan lain sebagainya. Kalau itu akan mengikis kecintaannya kepada Allah, tidak akan pernah terpesona dengan itu. Dan mereka lebih memilih untuk apa? Meneguk pahitnya, sabar untuk tidak mendapatkan dunia dan tidak menyentuh dunia tersebut, ketimbang mereka hilang rasa cinta mereka kepada Allah Subhanahu. Wa amma adawatu hali ada'illah fa innaha istahtarajhum bimakriha wa makaidatiha waqta nasatuhum bisyabakatiha hatta wazaqu biha wa awwalu 'alaiha fa khadaratuhum ahwaju makanu 'ilaiha fajtanu minha hasratan tataqatta' minha al-akbar summa haramatuhum min as-sa'adatil abad fahum 'ala firajiha yatahassarun wa min maka'idiha yastaghisun fala yughasun bal yuqal lahum ihsya'u fiha wa la tukallimun ulaika alladziina ishtarul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu 'anhumul 'adab wa la hum yunsarun. Maka kalau seandainya dunia tersebut merupakan musuh bagi musuhnya Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Dunia tersebutlah yang menjebak mereka. Istidraj. Mereka dikasih sama Allah dunia banyak. Kadang ada orang Islam mengatakan, ya Allah, aku udah sujud, aku udah puasa, aku udah sholat, aku udah baca Quran, kenapa masih hidupnya aku nggak berubah-berubah? Masih juga susah, masih juga payah, masih payah juga mendapatkan dunia dan lain sebagainya. Untuk makan aja payah, tapi kau lihat orang yang nggak sujud, orang yang nggak menyembah engkau, orang yang menyembah selainmu, engkau berikan dunia begitu banyak. Dunia mudah untuk datang, mudah dia peroleh dan lain sebagainya. Sedangkan aku sujud, sedangkan aku baca Quran, aku baca Yasin, aku baca Makiah, aku baca apapun yang kau perintahkan, apa yang disampaikan Nabi, aku amalkan. Namun sampai hari ini juga susah, masih payah juga masih, wahai Allah. Sudahlah, nah kalau seandainya sudahlah, lebih baik aku nyembah patung aja, naudzubillah summa naudzubillah. Lebih baik aku nyembah patung kayak orang itu, mudah dapat dunia dan lain sebagainya. Dia bisa apa? Menyebabkan dia menjual agamanya untuk kepentingan banyak hari ini mereka, orang yang menjual agama, mereka menjual yang namanya din, iman, cuman hanya sekedar satu kantong beras, satu kantong plastik apa toples minyak goreng dan lain sebagainya, satu kardus Indomie untuk hanya perut. Rela mereka menjual agama, menjual iman hanya untuk masalah perut. Maka dengan hal yang demikian, ketahuilah bahwasanya mereka tersebut dikasih sama Allah banyak dunia, Allah menjebak mereka, Allah melalaikan mereka sehingga mereka lupa untuk taubat, lupa minta iman kepada Allah, lupa akan bahwasanya hari akan dibangkitkan oleh Allah, hari akan dimatikan oleh Allah, hari akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana manusia semuanya akan dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang tidak pernah beriman kepada Allah dan tidak pernah sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah menyembah Allah. Maka Allah tipu mereka dengan itu semua agar mereka tidak mengingat Allah, dan sehingga dengan itu semua mereka tertipu, mereka binasa, sehingga mereka pun meyakini bahwasanya dengan dunia tersebutlah mereka akan menjadi bahagia, senang dan lain sebagainya, dan bersandar dengan dunia, menjadikan dunia tersebut merupakan suatu kekuatan yang menyebabkan mereka akan kuat selama-lamanya dan hidup selama-lamanya. Fakhazaratuhum ahwaju makanu ilaiha, maka mereka akan dibinasakan dengan apa yang mereka jadikan itu sebagai pedoman, sebagai panutan, sebagaimana kekuatan ataupun sebagai sandaran. Fajtanau minha hasratan, dan mereka akan apa? Menuai apa yang menjadi mereka yakini di dalam dunia yang mereka peroleh tersebut, menuai apa? Kerugian yang tidak ada habisnya. Summa haramat min as-sa'adah abadan abad, dan akan dijauhkan dari apa? Dari kebahagiaan yang tidak ada habis-habisnya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Fahum ala firaqiha yatahassanun, dan mereka manusia yang mempunyai dunia yang begitu banyak, ketika hilang dunia darinya, mereka akan merasa rugi. Rugi betul-betul, menyesal, susah dan payah.
Dan ketika mereka terjebak dalam jebakan dunia tersebut, mereka meminta pertolongan, namun tidak ada yang mau menolong. Ketika mereka sudah terjebak di dalam permainan dunia, mereka teriak-teriak minta tolong. Fala yughasun, mereka tidak akan dapat ditolong. Bal yugallahum ihsya'u fiha wa la tukallimun. Maka pergilah, hingganglah engkau, masuklah selalu di dalam neraka. Teruslah engkau di dalam neraka tersebut, jangan pernah kalian meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladziina ishtarul hayatad dunya bil akhirah. Karena mereka itu adalah orang yang menjual dunia, yang menjual akhirat dengan dunia, yang menjual iman dengan dunia. Fala yukhaffafu anhumul adab wala hum yunsurun. Maka kelak mereka di dalam neraka tersebut tidak akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala siksa mereka, dan tidak ada pula bagi mereka penolong nanti di hari kiamat nanti. Wa 'alal jumlah wal ayatul akhbarul asr fi hadzal bab aksar min an tuhsa wa ab'ad min an tastaqsa wa tustaqsa fima isyarna ilaihi kifayatan wa ibratan liman ya'tabir wa tadhkiratan liman yatadzakkar wa ma yatadzakkar illa man yunib. Maka ayat tadi dan hadis dan cerita-cerita tadi di dalam bab ini sungguh banyak untuk disebutkan, sangat banyak, dan cukuplah bagi apa yang telah kami tunjukkan tersebut sebagai pelajaran bagi siapa yang ingin mengambil pelajaran, dan sebagai peringatan bagi siapa yang ingin mengambil peringatan. Wa ma yatadzakkar illa man yunib. Tidaklah yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang sudah disampaikan dari awal sampai akhir tentang permasalahan dunia, bahayanya dunia, fitnahnya dunia tersebut, maka ambillah pelajaran bagi siapa yang ingin mengambil pelajaran, dan ambillah peringatan bagi siapa yang ingin mengambil sebagai peringatan. Dan adapun orang yang akan ingat dengan perkara hal tersebut hanyalah orang yang selalu ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan minggu depan ini kitab khatam. Wal nakhtim hadis al-khatimah bi dzikri syai'in min kalamir rais az-zahidin wa hajatillahi alaihim Isa bin Maryam ala nabiyina wa alaihi wasallam. Dan insyaallah minggu depan kita khatamin kitab ini. Jadi yang enggak hadir kabarin. Mudah-mudahan dapat berkah semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan dari kitab ini. Dan Allah Subhanahu wa taala bukakan kita Futuhul Arifin. Allah bukakan kecerdasan, keimanan dan ketakwaan di dalam hati kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk mengamalkan apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari, apa yang kita ketahui dari ilmu Allah dan ilmu Nabi Muhammad SAW, sehingga dapat kita kerjakan dan kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari, agar kita selamat di dunia dan selamat pula nanti ketika kita berada di dalam kubur dan masuk nanti ke alam akhirat tanpa hisab dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama pengarang kitab Al-Habib Abdullah bin Alwi Muhammad Haddan, dan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dan bersama kedua orang tua kita, bersama saudara-saudara kita, bersama saudara-saudara kita, bersama anak dan keturunan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari dunia sampai nanti di akhirat, sehingga kita masuk ke dalam surga tanpa hisab bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli sahwa barakah ila hadratin Nabi al-Fatihah. والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.